Hai, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama Aldi. Di video kali ini, saya akan membahas TWS dari Anker, yaitu Anker Soundcore Liberty. Menurut saya, TWS ini cukup menarik karena dengan harga di bawah 300.000, Anker Soundcore Liberty ini sudah terjual sekitar 4.000 unit. Nah, apakah TWS ini sebagus itu? Yuk, kita mulai pembahasannya. Pertama-tama dimulai dari boxnya terlebih dahulu. Di bagian depan terdapat highlight yang cukup menarik, yaitu 100 jam playtime, Graphene Enhanced Sound, Stereo Call, IPX5 Sweat Resistant, dan 8 jam playtime dengan single charge. Di bagian belakang kembali di-highlight beberapa fitur yang diberikan. Overall, dari sisi packaging memang terasa cukup premium untuk di kelas harganya. Di dalam paket penjualannya yang akan kita dapatkan adalah charging case beserta earbuds-nya itu sendiri, eartips cadangan, silicone jacket untuk eartips-nya yang disebut dengan grip fit, kabel charger yang sayangnya masih micro USB, kartu garansi 18 bulan, user manual, dan buku tabel dari spesifikasinya. Impresi pertama saya melihat charging case-nya ini terasa cukup besar jika dibandingkan dengan TWS dari brand lain. Bahannya terbuat dari plastik dengan finishing matte black yang tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Charging case-nya juga sudah memiliki rating IPX3, tahan cipratan air. Port charging untuk case-nya berada di sebelah kanan yang sudah tercover dengan seal karet. Dengan begitu, port charging ini akan lebih aman dari debu dan air ketika misalnya si case-nya ini tidak sengaja kecipratan air. Sayangnya, port chargingnya juga masih menggunakan micro USB. Di bagian bawah case-nya terdapat branding dari Soundcore Liberty dan informasi kapasitas baterai di case-nya yaitu 2600 mAh. Ketika kita buka case-nya, engsel case-nya juga cukup solid. Magnet yang berfungsi untuk menjaga si case-nya ini tidak terbuka juga cukup kuat. Sekarang kita bahas si earbuds-nya ini. Kalau dari ukuran, earbuds-nya ini termasuk cukup besar. Buat kalian yang memiliki ukuran telinga agak kecil, mungkin akan terasa cukup sesak di telinga kalian. Kalau di telinga saya, earbuds-nya ini masih bisa terpasang dengan cukup pas. Desain earbuds-nya sendiri menurut saya cukup anti-mainstream, tetapi tangkai drivernya ini menurut saya kurang panjang sedikit agar lebih fit di saluran luar telinga kita. Earbuds-nya ini mayoritas terbuat dari plastik dengan finishing yang cukup licin. Tapi tenang, mayoritas earbuds-nya ini sudah diselimuti dengan silikon jaket yang membuat nyaman ketika kita memegang si earbuds-nya ini. Sayangnya, debu-debu halus mudah menempel di silikon jaketnya ini. TWS ini juga memiliki mic bawaan di earbuds bagian kanannya. Soundcore Liberty ini juga memiliki kontrol di earbuds-nya. Tapi tidak seperti kebanyakan TWS yang menggunakan sensor sentuh, di Soundcore Liberty ini kita perlu menekan tombolnya untuk mengatur kontrol di earbuds-nya. Tekan sekali untuk play, pause music, menerima panggilan, dan mengakhiri panggilan. Tekan tahan sekitar 1 detik untuk next di bagian kanan dan previous di kiri, serta mereject panggilan. Tekan 2 kali untuk mengaktifkan voice assistant seperti Siri atau Google Assistant. Tekan tahan agak lama untuk on-off si earbuds-nya. Nah, sekarang kita bahas gimana sih pengalaman penggunaannya selama menggunakan TWS Anker Soundcore Liberty ini. Pertama, dari fittingnya. Menurut saya, TWS ini cukup fit di telinga saya. Saya coba geleng-gelengan kepala seperti ini. TWS ini tidak terlepas dari telinga saya. Di paket penjualannya turut disertakan silikon jaket dan eartips cadangan. Sehingga kalau menurut kalian fittingnya ini kurang pas di telinga kalian, kalian bisa coba ganti silikon jaketnya dan eartipsnya terlebih dahulu. Tapi karena ukuran earbuds sendiri memang cukup besar, menurut saya masih ada TWS lain yang fittingnya lebih nyaman di telinga saya. Oh iya, saya merasa earbuds-nya ini sedikit lebih berat dibandingkan TWS JT-T1 ataupun Honor Choice. Setelah saya coba pakai selama 1 hingga 2 jam, telinga saya tidak merasa lelah, jadi masih aman. TWS ini bertipe in-ear, di mana telinga kita akan cukup terisolasi dari suara lingkungan sekitar. Selain itu, Anker Soundcore Liberty ini sudah mendukung rating IPX5, sehingga masih aman ketika tidak sengaja terkena air. Untuk kualitas suara, menurut saya, Anker Soundcore Liberty ini memiliki karakter suara yang cukup balance. Untuk kalian para basshead yang suka bass jedak-jeduk, mungkin akan tidak cocok dengan TWS ini. Kalau kalian lebih suka bass yang nendang, TWS JT-T1 itu akan lebih cocok untuk kalian. Untuk dengerin lagu akustik, dangdutan, menurut saya masih cukup oke. Setelah saya coba bandingkan sekilas dengan TWS JT-T1, saya coba memutar lagu yang sama dengan tingkat kelantangan yang mirip. Ternyata di JT-T1 saya butuh volume 50% dan di Soundcore Liberty ini sekitar 60-70%. Saya nggak tahu apakah ini hanya di unit saya aja atau mungkin kalian yang sudah beli juga merasakan hal yang sama.
Untuk konektivitas, Anker Soundcore Liberty ini menggunakan Bluetooth 5. Selama pemakaian saya, koneksinya cukup bisa diandalkan. Untuk penggunaan di rumah, TWS ini masih aman digunakan dengan jarak 5-10 meter dari smartphone. Tapi tergantung bagaimana kondisi rumah kalian. Semakin banyak dinding penghalang, tentu aja akan memperpendek kemampuan koneksi antara si earbuds dan si smartphone. Kalau untuk bermain game, sayangnya delaynya cukup terasa, sekitar 1-2 detik. TWS ini memiliki mikrofon bawaan di earbuds bagian kanan sehingga kita bisa menggunakannya untuk telepon, dan ini adalah hasil tes suaranya. Cek tes 1 2 3, ini adalah hasil suara mikrofon dari Anker Soundcore Liberty. Nah, kira-kira begini hasil suaranya. Di sini kondisinya cukup berangin ya. Dan ini saya juga menggunakan masker. Bagaimana suaranya? Apakah bagus atau enggak menurut kalian? Nah, ini kita coba copot TWS sebelah kanan. Jadi kita gunakan serasa menggunakan mic wireless. Kira-kira begini hasil suaranya. Bagaimana rejection dari noise-noise di sekitar? Ya, kira-kira beginilah hasil suaranya. Menurut saya, kualitas mikrofonnya termasuk cukup bagus, mengingat TWS ini tidak menggunakan desain TWS yang bertangkai. Hasil suaranya menurut saya cukup natural, ada sedikit noise cancelling tapi tidak terlalu agresif, sehingga suara kita tetap terdengar dengan jelas. Untuk harganya, menurut saya kualitas mikrofonnya ini termasuk cukup yang bisa diandalkan. Ukuran baterai di charging case-nya sebesar 2600 mAh, dan untuk earbuds-nya tidak ada keterangan yang pasti berapa mAh ukuran baterainya. Hanya ada durasi pemakaian up to 8 jam dengan single charge, dan total up to 100 jam dengan bantuan si charging case-nya ini. Setelah saya coba dari baterainya 100 hingga 25%, ternyata TWS-nya ini bisa bertahan sekitar 7,5 jam. TWS lain rata-rata hanya bisa bertahan di 3-4 jam saja dalam single charge. Untuk memperpanjang waktu pakainya, saya bisa menge-charge si earbuds-nya ini 10-11 kali di charging case-nya. Kalau di total, kita bisa menggunakan earbuds-nya hingga 90 jam dengan kondisi pemakaian volume saya di sekitar 60-70%. Durasi charging dari case-nya sekitar 2,5-3 jam, dan untuk earbuds-nya sekitar 1,5 jam. Di charging case-nya juga terdapat 3 titik LED indikator si baterai case-nya. 3 titik penyala berarti kondisi baterainya di sekitar 70-100%, 2 titik menyala berarti di sekitar 30-70%, dan 1 titik menyala berarti di bawah 30%. Untuk menyalakan indikator baterai di charging case-nya, kita perlu menggoncangkan case-nya seperti ini. Well, kesimpulannya menurut saya TWS ini layak kalian pertimbangkan. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi, bandrol harga si TWS-nya ini di sekitar 299.000 saja. Kalian bisa dapat TWS dengan kemampuan baterai yang badak, kualitas mikrofon yang bagus, sound quality yang cukup balance, tapi semua kembali kepada kebutuhan kalian. Apakah TWS ini cocok dengan kebutuhan kalian atau tidak? Jadi kalau kalian cocok, buruan dibeli sebelum harganya naik. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.